Yadastira Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri. Pada kesempatan kali ini masih mau berbagi tentang salah satu tools untuk perbaikan atau problem solving. Beberapa video lalu sudah saya share tentang cara pembuatan 7 tools atau alat untuk perbaikan atau problem solving. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yang berbeda, tapi saya ambil salah satu 7 tools, yaitu fishbone diagram atau diagram fishbone atau Ishikawa, diagram Ishikawa. Tapi pada kesempatan kali ini saya mencoba pembuatan fishbone diagram menggunakan aplikasi ya, atau web, yaitu Canva, yang kita bisa download menggunakan Play Store dengan menggunakan Android. Kalau menggunakan PC atau laptop kita bisa menggunakan web. Jadi ini lebih mudah ya dari manual menggunakan Microsoft Excel atau Word atau PowerPoint. Langsung aja. Jadi Anda masuk ke web www.canva.com, kemudian Anda registrasi menggunakan akun Anda, menggunakan Google, masukkan password dan sebagainya. Kemudian akan muncul di beranda Canva. Langsung aja ketik di pencarian fishbone diagram. Nah, akan muncul banyak template ya, banyak contoh-contoh dari fishbone diagram yang sudah ada, yang sudah dibuatkan dari Canva-nya. Jadi saya pilih salah satu dari template fishbone diagram. Banyak sekali dari macam-macam atau variasi-variasi yang menarik di fishbone diagram Canva ini ya. Jadi kita tinggal pilih dan kita sesuaikan penggunaan dari fishbone diagram ini. Di sini banyak sekali dari yang disuguhkan oleh atau yang sudah disediakan oleh Canva yang untuk mempermudah kita dalam pembuatan fishbone diagram. Di sini ada pada toolbar kiri, sebelah kiri ya, itu ada bentuk-bentuk atau macam-macam dari fishbone diagram. Tinggal kita pilih, kemudian kita bisa variasi dengan bentuk shape-nya, garis, panah-panah dan sebagainya. Kemudian kita bisa tambahkan font, kita bisa tambahkan juga dengan musik kalau kita untuk menambahkan biar menarik fishbone kita. Yang terpenting adalah dalam pembuatan diagram fishbone memenuhi kriteria atau kaidah-kaidah dalam pembuatan fishbone diagram, atau disebut dengan diagram sebab akibat. Jadi dalam pembuatan fishbone itu harus memenuhi kriteria. Kita tentukan dulu tema atau problem yang sedang dihadapi. Nah, ini akan menjadi tulang ikannya. Jadi kita setelah kita tentukan template nih menggunakan Canva, kita beri judul desain kita, desain Ishikawa diagram ini. Kemudian kita tentukan cause efeknya, sebab akibatnya. Nah, pada template ini kita
bagi dua ya, atau kita batasi dengan garis putus-putus untuk membedakan mana sebab mana akibat. Nah, untuk ketentuan dari diagram Fishbone bahwa akibat menjadi tulang ikan, kemudian faktor sebab, nah, kita cari penyebabnya menggunakan 4M1E. Setelah kita memilih desain dan kita tentukan causes dan efeknya, yang selanjutnya yang kita tentukan adalah menentukan problem utama atau efek dari permasalahan yang ada, atau untuk problem solving kita. Di sini saya memberi contoh kasus atau problem yang akan menjadi kepala ikannya, yaitu proses drilling lama ya. Wah, mungkin jadi pertanyaan mengapa kok ini jadi proses drilling lama itu kenapa menjadi sebuah problem ya. Kalau di industri manufaktur, bahwa proses atau kerja yang lama itu akan menghambat dari produktivitas. Nah, ini kenapa saya ambil tema proses drilling waktu lama ya. Oke, langsung saja. Setelah kita menentukan penyebab atau kepala ikannya, baru kita menentukan causesnya atau penyebab dari mengapa proses drilling lama, yaitu menggunakan faktor 4M1E. Yang pertama saya tentukan dari faktor manusianya ya. Dalam menentukan tulang-tulang ikan ini, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, kita menggunakan metode 5Y. Nah, kita tulangkan yang pertama, mengapa proses drilling lama. Tapi pada faktor manusia, di sini saya analisa bahwa operator tidak paham posisi waktu terlama. Jadi operator tidak mengetahui bahwa proses ini lama yang mengakibatkan atau menghambat output produksi, yang akan mempengaruhi produktivitas. Kemudian kita tulangkan yang kedua, kita tanya lagi mengapa operator tidak paham posisi waktu terlama. Karena operator tidak memahami atau tidak paham alur proses. Jadi dalam proses manufaktur itu lebih dari satu proses. Nah, kita tulangkan kembali bahwa mengapa operator tidak paham alur proses. Nah, kita dapat jawabannya ternyata belum ada training masalah SWC. SWC itu adalah standar work chart dari proses industri atau proses dalam pembuatan produk. Kita gali lagi pada faktor manusia, masih adakah penyebab dari proses drilling lama. Kita peroleh tulang ikan yang lain bahwa penyebab dari proses drilling lama adalah operator tidak disiplin. Nah, kita tanya mengapa operator tidak disiplin. Nah, ternyata kita brainstorming atau kita gali, kita peroleh ternyata tidak fokus saat proses berlangsung.
dari segi manpowernya. Kemudian kita tanya kembali mengapa tidak fokus saat berlangsung, karena saat selesai proses tidak langsung ganti part berikutnya. Jadi dalam industri manufaktur memproduksi part itu tidak lebih dari satu ya, mungkin bahkan ribuan. Nah, ketika setiap part selesai dia tidak langsung menempatkan part berikutnya. Ini menjadi faktor kenapa proses drilling menjadi lama ya. Setelah kita tentukan ya penyebab dari proses drilling lama pada faktor manusia, nah, kita gali lagi faktor yang lain, yaitu pada faktor mesin. Kita peroleh tulang yang pertama pada faktor mesin, yaitu penggunaan tool pada mesin ya. Nah, kenapa penggunaan tool pada mesin? Kita peroleh bahwa lifetime tool pada mesin boros atau cepat aus ya. Terus kita tanya kembali mengapa cepat aus, karena mengganggu proses produksi sehingga harus lebih dari satu tool. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa proses drilling lama. Nah, kita tanya kembali, ketika kita menambah tool atau kita menambahkan proses, itu yang mengakibatkan proses menjadi lama. Kemudian kita gali lagi faktor penyebab dari proses drilling lama pada faktor mesin. Kita tulangkan kembali bahwa kita lihat pada parameter program mesin. Kemudian kita kali lagi kita peroleh mengarah pada feeding speed lambat ya, atau perlu dimaksimalkan sesuai dengan standar tool yang ditetapkan. Kita kembali pada parameter program mesin. Kita di adalah feeding atau pemakanan. Sekarang pada kecepatan spindle pada saat proses drilling. Nah, secara prinsip seperti itu ya dalam pembuatan atau mencari penyebab dari akar masalah dengan ilustrasi diagram tulang ikan. Jadi prinsipnya adalah diagram tulang ikan adalah diagram sebab akibat. Nah, pada waktu pembuatan pertama saya ulang kembali bahwa kita tentukan dulu adalah akibatnya. Tulang itu akan menjadi tulang ikannya. Setelah kita tentukan temanya atau penyebabnya, baru kita cari akar masalah. Nah, di sini diistilahkan dengan tulang ikan. Nah, pada saat menentukan penyebabnya, kita menggunakan metode 5Y untuk menemukan akar dari setiap masalah pada faktor. Kalau di sini kita menggunakan 4M1E, yaitu faktor manusianya, mesinnya, atau mungkin dari materialnya, metodenya, dan ditambah dengan 1E adalah environment atau lingkungan. Di next berikutnya mungkin saya akan sharing ya tentang diagram fishbone, tapi di sisi lain ya, mungkin dari bidang marketing atau sales dan sebagainya. Mungkin kita tidak menggunakan 4M atau mungkin 4P ya, mungkin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu prinsipnya dalam pembuatan diagram tulang ikan, yaitu tentukan faktor sebab dan akibatnya. Sebab adalah permasalahan yang kita hadapi atau faktor utama atau topiknya. Kemudian sebabnya kita cari menggunakan metode 5Y. Dalam aplikasi ini
Canva ini kita bisa download ya. Setelah kita membuat diagram tulang ikannya, kita bisa download di pojok kanan atas ya, bagikan dan unduh. Di situ ada pilihan format, ada PDF, JPEG dan sebagainya. Demikianlah pada kesempatan ini tentang cara pembuatan fishbone diagram menggunakan aplikasi Canva ya. Di nextnya saya akan membuat lagi ya, sharing tentang diagram fishbone ya, untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang dan menjadi inspirasi lain, ilmu-ilmu yang lain. Sekiranya untuk like, comment, subscribe dan share di Yadistira channel. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.